Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'an minna syai'a faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah. Azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Di pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua pada kajian hadis rutin setiap hari Rabu pada sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, dan tak lupa juga Allah memberikan kefahaman kepada kita semua, kefahaman atas ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari. Dan ini adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua saat kita mendapatkan kefahaman dari apa yang sedang kita kaji. Karena kefahaman itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan ia dalam perkara agama. Jadi kefahaman kita dalam masalah agama ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah di dalam mengemban Islam, mulai dari mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya, sampai dengan mendakwahkannya. Taib ayuhal hiba, pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya tentang hadis mardud. Kemarin minggu yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan hadis makbul yang dibagi menjadi dua, ada yang ma'mul bih, ada yang ghair ma'mul bih, gitu ya. Jadi di bagian sebelumnya kita sudah masuk dalam bahasan itu. Ada hadis makbul, hadis yang dapat diterima. Nah, hadis yang dapat diterima ini dibagi menjadi dua. Ada yang ma'mul, yakni yang dapat diamalkan. Ada hadis yang ghair ma'mul, tidak dapat diamalkan. Jadi hadisnya makbul, hadisnya itu sahih, namun tidak dapat diamalkan. Nah, sudah sampai kita pada bahasan itu, termasuk ada beberapa teori ketika menghadapi ta'arud bainal adillah, yaitu pertentangan antara dalil-dalil syariat, antara hadis Nabi. Langkah pertama dengan dilakukan jam'u, digabungkan, dikompromikan. Yang kedua adalah dengan dilakukan apa yang disebut dengan nasakh, ya,
Nanti ada yang menghapus, ada yang dihapus hukumnya. Ada yang nasih, ada yang mansuh. Kemudian kalau tidak dapat di jam'u, lalu tidak dapat di nasah, maka masuk ke langkah ketiga, yakni ditarjih. Yang satu dirojihkan, yang satu lagi dimarjuhkan. Ada yang dikuatkan, ada yang dilemahkan. Sebagaimana yang konsep nasah, yang nasih itu berarti yang makmul, yang mansuh, yang ghair makmul, maka demikian juga dengan konsep tarjih. Jadi yang rojih itu yang makmul diamalkan, sedangkan yang marjuh itu yang ghair makmul yang tidak diamalkan. Nah, kalau ditarjih juga tidak bisa, maka masuk ke langkah berikutnya, yaitu tawakuf ya. Didiamkan, dibiarkan sampai ada qarinah atau indikasi yang mengarahkan kepada pengamalan. Nah itu tahapan ketika menjumpai ta'arud, ya, pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Di mana ta'arud di sini masih memungkinkan untuk dilakukan kompromi kan. Inilah yang disebut dengan hadis mukhtalif. Kemarin kita bicara hadis mukhtalif lawan dari hadis muhkam. Kalau hadis muhkam itu adalah hadis yang satu sama lain tidak ada saling pertentangan. Tapi kalau antara satu hadis dan hadis lain terlihat adanya pertentangan, maka disebut dengan hadis mukhtalif. Muhkam lawannya mukhtalif. Kalau dalam ilmu Al-Quran kan muhkam lawannya mutasyabihat ya. Nah, ini beda lagi. Muhkam dalam ilmu hadis beda dengan muhkam dalam ilmu tafsir. Baik, kita akan masuk di bahasan selanjutnya. Mari kita lihat. Silahkan dibuka kitabnya. Silahkan buka kitabnya. Ini adalah kitab yang sedang kita kaji, yakni Nukhbatul Fikar fi Tawdihi Ahlil Athar. Ya, Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Ini pendapat-pendapat terpilih di dalam istilah ahli hadis. Karya dari Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita langsung lihat. Terakhir kita sudah sampai di bahasan ini ya, yakni muhkam dan mukhtalif, nasih dan mansuh. Berarti sekarang kita akan masuk pada bahasan selanjutnya. Baik, ikhwan fillah, ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini kita akan bahas atau akan memasuki bahasan tentang hadis mardud. Ya, kita akan masuki bahasan tentang hadis mardud. Jika kemarin kebanyakan kita membahas tentang hadis makbul ya, tentang makbul. Nah sekarang kita akan masuk dalam bahasan hadis mardud. Apa itu hadis mardud? Hadis mardud itu hadis yang tertolak. Tertolak itu bagaimana? Artinya adalah hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya, hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Nah itulah yang disebut dengan tertolak. Karena tak dapat dijadikan sebagai hujjah, maka tidak dapat diamalkan. Gitu ya, tidak dapat diamalkan. Itulah konsep dasar dari hadis mardud. Dia adalah hadis tertolak dijadikan sebagai hujjah dan juga tidak diamalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li syaikhina wa li walidayhi wa li masyayikhi ajma'in. Qala al-musannifu Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani fi kitabihi Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Thummal mardudu imma ayyakuna lisaqatin aw ta'nin
Fasaqtu imma ayyakuna min mabadi'is sanadi min musannifin au min akhirihi ba'da tabi'i au ghair dzalik. Kemudian kata beliau adalah al-mardud, yakni hadis mardud. Hadis yang tertolak, tidak dapat dijadikan sebagai hujah dan tidak dapat diamalkan. Nah, kalau kita lihat di sini pembahasannya adalah yang disebut dengan al-hadis mardud adalah hadis yang mujibur raddi. Hadis yang wajib untuk ditolak, layak untuk ditolak. Nah, itu mardud ya. Imma ayyakuna lisaqatin, ada kalanya hadis tersebut doif karena atau mardud karena keterputusan sanad. Saqatin, terputus sanadnya ya. Maka maksud dari lisaqtin adalah min isnadin ya, dari isnad. Sakot di sini sakot pada sanad, putusnya pada sanad. Kemudian auto'anin atau celak atau cacat firrawin pada diri seorang rawi gitu ya. Dan tentu saja kalau kita bicara masalah celak pada rawi itu di dalamnya ada bahasan yang agak panjang berkaitan dengan jarh wa ta'dil. Maka dikatakan di situ terutama dalam syarahnya auto'anin firawin ala ikhtilafi wujuhi ta'ni ya. Jadi memang celaan ya atau cacatnya pada seorang rawi itu dari wujuh yang berlainan, dari arah yang berlainan gitu. Datang dari arah yang berbeda-beda ya, pencacatannya itu. Ya, celaknya itu. Nah, itulah yang kemudian kita harus pahami. Nah, kemudian dikatakan di situ di dalam syarahnya a'ammu min ayyakuna li amrin yarji'u ila diyanatir rawi au ila dhabtihi. Nah, kalau kita ingin kerucutkan nih ya, kerucutkan secara umum sebenarnya atau pada umumnya sebenarnya celaan atau cacatnya rawi itu dikembalikan kepada dua aspek. Pertama adalah aspek diyanah, aspek agama, keadilan maksudnya, ketakwaan maksudnya, atau au ila dhabtihi atau kepada kecermatan, kedobitan di sini kecermatan rawi. Ya, jadi bisa pada aspek diyanatir rawi, agamanya rawi, ketakwaannya rawi, keadilannya rawi, au ila dhabtihi atau dikembalikan kepada kedobitannya. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan dhabit ya berkaitan dengan cacat rawi maksudnya itu ada dua aspek. Pertama keadilan, yang kedua adalah kedobitan. Dua sisi itulah yang dilihat ya. Nah, demikian ya penjelasan. Ini nanti misalnya ada rawi yang tidak adil, maka dia cacat berarti dari aspek dianahnya, aspek agamanya. Rawi itu fasik, rawi itu bid'ah misalnya. Maka itu cacat dari sisi apa? Cacat dari sisi dianahnya. Atau lebih parah lagi misalnya rawi tersebut matruk, ya. Rawi tersebut misalnya bahkan dusta, ya, tertuduh dusta atau dusta. Gitu. Maka ini udah cacat di aspek dianahnya, aspek keadilannya, aspek ketakwaannya. Kalau cacatnya adalah pada aspek kedobitan, ya, dobitnya rawi, maka itu terlihat dari sisi kecermatan, ya, kecermatan, keakurasian, hafalan termasuk di dalamnya, ya, hafalan. Jadi sejauh mana rawi tersebut punya kecermatan dalam hafalan, nah itu kedobitan. Ya. Nah sekarang kita akan masuk di bahasan yang pertama, sakotnya sanad. Kan
sebuah hadis itu mardud karena dua hal kan. Pertama sakotnya sanad, yang kedua karena cacatnya rawi ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu pada bahasan yang pertama, yakni sakotnya sanad. Topik kita pada pagi hari ini adalah hadis dhaif karena terputusnya sanad. Nah, ini yang kita akan bahas terkait dengan sakotnya sanad, putusnya sanad. Dikatakan di sana, imma ayyakuna min mabadi'is sanadi min musannifin au min akhiri ba'da tabi'i au ghairi dzalik. Sakotnya sanad itu, terputusnya sanad itu ada kalanya terputusnya di pangkal sanad, di awal sanad. Min musannifin, maksud awal di sini adalah awal sanad dari musannif. Ya, dari mudawin, dari ulama yang menghimpun hadis di dalam kitab-kitab induk hadis. Nah, itu musannif. Dari bawah tuh ya, dari bawah. Au min akhirihi, atau di akhirnya, di akhir sanadnya. Ba'da tabi'i, di atas atau setelah tabi'in. Ya. Jadi terputusnya bisa di bagian awal sanad, bagian bawah tuh, atau di akhir sanad setelah tabi'in. Atau yang lainnya, ya, yang lainnya. Fal awwalu, yang pertama itu berarti apa? Terputusnya sanad di awal sanad, ya, di pangkal sanad. Al mu'allaqu, yang disebut dengan hadis mu'allaq. Wathani, adapun yang kedua, yakni terputusnya sanad itu min akhirihi ba'da tabi'i. Ya itu ya, terputusnya sanad di akhir sanad, yakni di tobaqat, di level setelah tabi'in. Itulah yang disebut dengan al-mursalu, yakni hadis mursal. Gitu, disebut dengan hadis mursal. Nah, wathalisu, yang ketiga, in kana bisnaini fasaidan, jika terputusnya sanad itu adalah dua rawi, ya, dua rawi fasaidan atau lebih, ma'at tawali, secara berturut-turut. Jadi kalau dua tapi nggak berturut-turut nggak masuk di sini, harus berturut-turut. Fahuwa mu'adhal, inilah yang disebut dengan mu'adhal. Ya, ini disebutkan mu'adhal. Namanya itu hadis mu'adhal. Wa illa, jika tidak termasuk mu'allaq, tidak termasuk mursal, tidak termasuk mu'dal, fal munqati'u, maka termasuk munqati'. Gitu. Jadi kalau begitu apa itu munqati'? Munqati' itu adalah hadis yang sanadnya terputus, bukan di awal sanad, bukan di akhir sanad, dan tidak dua berturut-turut. Nah gitu, itu namanya munqati'. Berarti dia putusnya satu di sembarang tempat. Jadi sembarang tobaqat maksudnya. Nah itu lebih kurang ringkasan dari bahasan apa yang disebut dengan hadis dhaif atau mardud berdasarkan putusnya sanad. Nah yang barusan kita bahas itu adalah terputusnya sanad secara wadih, secara jelas, nampak. Nanti kita akan bahas ya tentang putusnya sanad tapi secara khafi, ya, tersembunyi, samar sekali. Baik, kalau kita lihat di dalam kitab ini dikatakan kalau bicara mu'allaq itu ya, kalau bicara mu'allaq, kalau kita bicara mu'allaq, ya ini yang pertama tadi itu sawaun kana saqitu wahidan au am aktsar. Jadi hadis mu'allaq itu adalah hadis tadi apa? Yang terputus sanadnya di pangkal sanad, di awal sanad. Nah, sama saja katanya, apakah saqitnya itu, rawi yang terputusnya itu, wahidan au aktsar, ya, wahidan am aktsar, satu ataukah lebih. Nah, jadi kalau terputusnya di bawah itu disebut dengan disebut dengan mu'allaq, mau satu ataukah lebih. Begitu ya. Itulah
bahasan terkait dengan mu'allaq. Jadi misalnya kita baca kitab apa tuh? Kitab Sahih Al-Bukhari. Ketika kita baca kitab Sahih Al-Bukhari, kita menemukan ada hadis di mana Imam Bukhari misalnya langsung meriwayatkan hadis dari kakek gurunya. Nah, itu namanya mu'allaq. Di mana dia Imam Bukhari tidak ketemu dengan kakek gurunya, pasti lewat siapa tuh? Lewat gurunya misalnya. Itu mu'allaq. Ya, mu'allaq. Atau misalnya bisa jadi bukan satu tapi beberapa terus ke atas. Misalnya Imam Bukhari langsung dari tabi'in. Nah, misalnya kata Imam Bukhari an Sa'id bin Musayyib, ya, dari Sa'id bin Al Musayyib. Nah, kalau itu Kalau itu terjadi pada hadis Imam Bukhari, maka itu juga contoh mu'allaq. Nah, misalnya dari Sa'id bin Al-Musayyib, mana mungkin Imam Bukhari ketemu dengan Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in senior, ya, seorang tabi'in senior. Itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin ketemu. Nah, yang paling memungkinkan adalah eh, Imam Bukhari ketemu dengan gurunya langsung. Kalau dengan orang di atasnya itu nggak mungkin ketemu. Begitu ya. Contoh yang Bukhari ketemu dengan siapa? Meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib yang merupakan tabi'in senior yang nggak bakal ketemu. Itu mu'allaq namanya. Atau bahkan Imam Bukhari langsung dari sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu juga adalah hadis mu'allaq, ya. Jauh sekali ya mu'allaqnya. Langsung ke sahabat. Nah itu ya poin hadis mu'allaq. Baik. Untuk poin hadis mu'allaq ini, saya perlu sampaikan bahwa berkaitan dengan hadis mu'allaq, ya, maka hukum hadis mu'allaq itu pada umumnya atau teori dasarnya adalah mardud, ya. Karena ini masuk dalam rumpun mardud, maka pasti al hadis mu'allaqu mardudun, ya. Hadis mu'allaq itu adalah mardud. Loh, kenapa mardud? Kenapa tertolak? Kenapa tertolak? Karena tidak memenuhi kriteria atau ciri hadis sahih. Ya kan? Apa itu ciri hadis sahih? Yakni tersambungnya sanad. Ini kan terputus. Li'annahu faqada syarton, ya, min syurutil qabuli wa huwa ittisalus sanadi. Ya. Wadzalika bihazfi rawin au aksar min isnadihi ma'adami ilmina bihali dzalika rawi al-mahzuf. Ya, jadi hadis mu'allaq itu adalah hadis mardud. Kenapa? Karena gugurnya satu syarat min syurutil qabul, dari syarat-syarat diterimanya hadis. Yang 5 itu kan. Aspek apa yang gugur? Wa huwa ittisalus sanad, yakni aspek tersambungannya sanad. Ya. Nah, itulah kurang lebih untuk hadis mu'allaq. Nah, tetapi ada hadis mu'allaq yang diterima sebagai hadis yang sahih kalau mu'allaq tersebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu ya. Jadi kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis secara mu'allaq, maka itu adalah kitab yang menghimpun hadis sahih semuanya. Jadi meskipun di dalam Sahih Bukhari ada mu'allaq, tetapi mu'allaqnya dalam Sahih Bukhari itu adalah sahih. Ini pengecualian, ya, pengecualian. Argumentasinya sudah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah. Ya, ini Fathul Bari. Nah, dijelaskan di bagian awal, di bagian muqaddimah. Jadi mu'allaqnya Sahih Bukhari itu adalah makbul, ya.
mu'alaknya Sahih Bukhari. Karena motif-motif tertentu, diantaranya dalam rangka meringkas bisa jadi ya, meringkas, atau bisa jadi dalam rangka apa ya, agar tidak terjadi pengulangan karena di tempat yang sebelumnya itu dicantumkan dengan sanad yang lengkap. Nah, gitu ya. Jadi mu'alak itu pada dasarnya adalah mardud kecuali pada sahihain itu beda penghukuman. Jadi hukmul mu'allaqati fi sahihain itu lain hukumnya. Ya, lain hukumnya. Jadi hukum dasarnya adalah mardud. Nanti saya apa namanya itu dikecualikan untuk sahihain. Ya. Baik, itulah kurang lebih. Kemudian ini sudah ya, mu'alak sudah. Nanti dalam mu'alak itu kita juga bisa melihat redaksinya. Ada mazukiro bisighatil jazmi atau wa mazukiro bisighatil tamrid ya. Ada yang diungkapkan dengan sigot jazm, ada yang sigot tamrid. Contoh sigot jazm qala, zakaro, wahaka. Ya, fahuwa hukmun bisihatihi misalnya kan minal mudhafi. Ya, minal mudhaf anil mudhafi ya. Bisihatihi anil mudhaf alaih. Kemudian dikatakan juga bisa jadi sigotnya sigot tamrid, bukan qala tapi qila, bukan zakara tapi zukira, bukan haka tapi hukia. Nah, ketika tidak ungkapkan dengan ungkapan yang jazm atau tamrid, maka itu termasuk ungkapan yang lemah. Ya. Baik. Itu tentang mu'allaq. Sekarang tentang mursal. Ya, tadi kita sudah masuk mursal. Wathani tadi kan mursal. Kalau tentang mu'allaq kita cukup ya. Nanti yang panjang itu adalah mu'allaq pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Itu mu'allaq itu di situ. Panjang lebar itu. Bahasan tentang mu'allaq pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, di mana di sana mu'allaq di situ adalah sahih atau makbul, bukan mardud ya. Itu. Kemudian berikutnya wasani tadi al mursal. Kalau bicara mursal itu terjadi sakotnya itu man ba'da tabi'i, orang setelah tabi'in. Nah, disebutnya mursal. Nah, di sini juga para ulama cukup beda pendapat dalam menilai kehujahan hadis mursal. Jumhur ahli hadis menilai hadis mursal adalah hadis dhaif. Tapi jumhur para ahli usul, ahli fikih menerima hadis mursal sebagai hujjah. Ya, menerima sebagai hujjah. Tapi ada juga kebanyakan ahli hadis yang menolak hadis mursal sebagai hadis yang dhaif. Loh, kenapa demikian? Bisa berbeda pendapat dengan para ulama karena pijakan definisi yang sedikit berbeda. Pijakan definisi yang sedikit berbeda. Kalau hadis mursal menurut ahli hadis, kenapa dikatakan dhaif? Karena putusnya sanad atau tidak disebutkannya sanad itu adalah dirawi setelah tabi'in. Pertanyaannya, apakah tabi'in dapat hadis dari tabi'in lagi? Belum tentu. Dari langsung sahabat maksudnya? Belum tentu. Bisa jadi dari tabi'in lagi. Ya, sekali lagi. Apakah tabi'in dapat hadis langsung dari sahabat? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi seorang tabi'in dapat hadis dari tabi'in lagi. Meskipun ia bertemu dengan sahabat. Meskipun tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Tapi bisa jadi tabi'in senior itu meriwayatkan kepada tabi'in junior. Jadi tabi'in junior itu dari ya. Jadi tabi'in senior junior itu begini. Ya, dari sisi inilah, dari sisi tobakot dilihat. Ya, sisi tobakot.
Jadi boleh jadi tadi apa? Tabiin junior dapat dari tabiin senior gitu. Baru dapat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari situlah perbedaan itu muncul. Bagi yang berpendapat bahwa hadis mursal itu adalah hadis terputusnya sanad rawi di atas tabiin, maka boleh jadi tabiin dapat dari tabiin lagi. Dan tidak ada jaminan tabiin itu adalah siqah, maka dihukumi sebagai hadis yang apa? Hadis yang dhaif. Kenapa? Karena rawi di atas tabiin, ya di tabiin lagi belum tentu siqah. Begitu ya. Bagi yang menerima hadis mursal sebagai hujjah itu karena hadis mursal itu adalah hadis yang terputus sanad di tobaqat tabi'i, terputus sanad di level sahabat. Nah, langsung to the point. Terputusnya sanad di tobaqat sahabat. Jadi yang terputus yang tak disebutkan sahabat. Nah, maka kali ini nggak masalah. Ya, ini tidak masalah. Karena terputusnya sanad di level sahabat tidak ada masalah. Kenapa tidak masalah? Karena dalilnya adalah kullu sahabati udulun. Semuanya sahabat itu adalah adil. Ya, semuanya sahabat itu adalah adil. Begitu berarti. Jadi karena teorinya adalah kullu sahabati udul, semua sahabat adalah adil, maka siapapun sahabatnya meskipun tadi sakat ya terputus tidak disebutkan apa namanya kalau sakot itu terputus ya, sakot itu terputus. Jadi dia tidak disebutkan di level siapa yang terputusnya, misalnya sahabatnya atau bukan. Nah, itu lain kan ceritanya kan. Kalau terputus sanad itu di tobaqat di atasnya tabi'in, nah maka masih mungkin tabi'in dapat tabi'in lagi, maka jadi mardud kan. Tapi kalau sudah kita mendefinisikan terputusnya sanad di level sahabat, maka berarti yang terputus sudah pasti sahabat gitu. dan tidak perlu diragukan lagi sahabat itu adalah adil semuanya. Maka riwayatnya mursal itu diterima oleh jumhur fuqaha dan jumhur ahli usul, tapi memang ditolak oleh jumhur ahli hadis. Ahli hadis tetap mengatakan hadis mursal itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Untuk hadis mursal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya tentang hukum hadis mursal, teori dasarnya adalah al-mursalu fil asli dhaifun mardudun. Nah, menurut para ulama hadis pun begitu. Pada asalnya hadis mursal itu adalah dhaifun mardudun. Dhaif dan mardud tertolak ya. Dhaif yang tertolak. Kenapa? Karena lifaqdihi syarton min syurutil qabul. Karena terputusnya atau gugurnya satu syarat dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadis ya. Apa yang terputus, apa yang tidak terpenuhi syaratnya ya ini wahwa ittisalus sanad, terputusnya sanad. Nah gitu ya. Nah sehingga terkait dengan hadis mursal ini terbagilah menjadi 3 kelompok besar yang berbeda pendapat. Pertama, jumhur ahli hadis mengatakan hadis mursal dhaif tanpa membedakan sahabat senior atau sahabat junior yang tanpa membedakan tabiin senior atau tabiin junior gitu yang meriwayatkannya itu. Pokoknya mardud. Yang kedua, hadis mursal itu adalah yuhtaju bihi, dapat dijadikan sebagai hujah. Ini pendapatnya jumhur ahli usul. Jumhur ahli usul. Jadi kenapa demikian dapat dijadikan sebagai hujah? Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ya. Ya karena di atasnya tabi'in adalah sahabat dan sahabat semuanya istiqoh, selesai. Gitu. Ya termasuk misalnya kalau kita berbicara berkaitan dengan hadis mursal menurut para ahli usul atau para fuqaha ini ketika dikatakan dia adalah dapat dijadikan sebagai hujah, maka ini mengingatkan kita pada kajian hadis pertama kita dulu dari kitab Sahih Islamiyah juz yang pertama. Mu'alif dari kitab tersebut termasuk yang berpendapat hadis mursal adalah makbul
Karena terputusnya sanad di level sahabat, sedangkan sahabat itu adalah adil. Nah, ada juga pendapat yang ketiga, menerima dengan syarat. Ya, ya ini qabuluhu bisyurutin, ya, menerimanya dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bahwa yang meriwayatkan hadis tersebut harus tabiin senior, bukan tabiin junior. Karena kalau tabiin senior langsung dari sahabat gitu. Kalau tabiin junior boleh jadi dari tabiin senior. Dan tidak ada jaminan tabiin senior dan tidak ada jaminan tabiin junior itu lebih lebih ya tabiin tabiin yang junior ya, yang junior itu boleh jadi tidak dapat dari sahabat langsung, boleh jadi dari tabiin yang senior, dan tidak ada jaminan tadi tabiin senior itu adalah thiqah, tidak ada jaminan tabiin itu thiqah. Kalau sahabat udah pasti thiqah, ya udah pasti thiqah. Nah gitu untuk mursal. Jadi perdebatan cukup panjang untuk mursal. Tapi hadis mursal ini adalah hadis yang keterputusannya ringan, ya ringan sekali. Makanya ada beberapa rumus begini. Kalau ada satu hadis mursal ditambah dengan ada hadis musnad, maka sahih. Karena ada musnadnya, hadis musnad. Hadis mursal ditambah dengan hadis mursal yang lain, maka sahih, saling menguatkan. Kemudian hadis mursal ditambah dengan kaul sahabi atau perkataan sahabat itu mursal. Kemudian yang berikutnya adalah hadis mursal ditambah dengan kaul sahabat maka sahih maksudnya. Ya, hadis mursal ditambah hadis mursal maka sahih. Hadis mursal ditambah dengan kaul sahabat maka sahih. Kemudian hadis mursal ditambah dengan fatwa aksar ulama juga bisa jadi sahih. Jadi hadis mursal ini adalah hadis yang dhaifnya dhaif ringan sekali. Ya, dhaif ringan. Sehingga kalau dia diperkuat dengan hadis musnad atau dengan hadis mursal yang lain dengan qaul sahabat itu sahih, ya itu adalah sahih. Nah itu mursal. Kalau mu'dal ya lebih parah lagi kan, karena yang terputus yang sakotnya adalah isnan fa aktsar, dua atau lebih, alat tawali secara berturut-turut. Nah itulah kurang lebih. Jadi mu'dal lebih parah lagi karena terputusnya dua. Nah berikutnya adalah al-munqati. Kalau munqati itu berarti terputusnya bukan di awal sanad, bukan di akhir sanad, dan tidak dua berturut-turut. Nah itu namanya munqati berarti. Nanti banyak lah contoh-contoh hadis munqati dengan hadis yang lainnya. Nah, itulah bahasan kita, ya mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan gambaran nih contoh. Sebelum saya akhiri, saya berikan gambaran. Eh, 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 eh. Kita gambarkan dulu ya. Mohon ditunggu dulu, kita gambarkan. Apa sih pangkal sanad, mana akhir sanad gitu ya, biar tergambar dengan jelas insya Allah. Baik, baik, baik. Kita tampilkan dulu. Nah, sekarang sudah terbuka. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah ini ada hadis Nabi SAW. Kita sudah tahu ya, yang disebut dengan sanad adalah ini nih. Ini rangkaian sanad. Sampai dengan Ibnu Abbas ini sanad. Yang saya blok dengan warna biru ini sanad. Hadatsana Abdullah ibn Sa'idin. Hadatsana Abdullah ibn Hirash ibn Hawshabin. Anil Awam ibn Hawshabin.
an Mujahidin, an Ibni Abbasin. Itu semua adalah sanad, ya, deretan rawi itu. Rawi yang saling sambung menyambung menjadi sebuah sanad. Nah, tadi istilahnya ada istilah terputusnya sanad di awal, di akhir gitu ya. Seperti apa itu? Nah, kita coba berikan gambaran. Ini bukan contoh mursal atau mu'alaf, tapi saya ingin memberikan contoh tentang penggambarannya saja. Nah, ini sanadnya sebelah kiri. Sanad sebelah kiri. Baik, perhatikan ya sama-sama ya. Ini adalah sanad sebelah kiri. Nih, dari mulai mudawin, dari mulai musannif bawah tuh, sampai dengan Ibnu Abbas sahabat. Kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, jelas ya. Nah, dari mulai paling bawah ini siapa? Imam Tobaroni. Inilah musannif. Imam Tobaroni itu. Musannif itu adalah orang yang menghimpun hadis dalam kitab, gitu ya, musannif. Beliau punya kitab yang sangat luar biasa, judulnya adalah Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, Imam Tabarani punya kitab berjudul Mu'jam Kabir Mu'jam Ausat Tabarani. Kalau Ibnu Abi Syaibah punya Musannaf Ibnu Abi Syaibah gitu maksudnya. Imam Tabarani punya kitab berjudul Mu'jam Kabir, ada Mu'jam Shagir ya, Imam Tabarani. Nah, wa fillah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh para musannif itu di sini. Ya, musannif itu ini. Ada Imam Tabarani, ada Imam ada Rimi ya, ada Imam misalnya Daroqutni, ada Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, apalagi Imam Bukhari, Imam Muslim itu di sini musannif. Ya, musannif. Kemudian dari sini kan ke atas nih, dari gurunya. Siapa gurunya? Abdullah bin Ahmad al-Jawaliqi. Ya, Jawaliqi. Kemudian ini Ibnu Majah. Ibnu Majah ini juga musannif. Kitabnya adalah Sunan Ibnu Majah. Perhatikan, Ibnu Majah dari gurunya siapa? Abdullah bin Sa'id. Nah, yang disebut dengan pangkal sanad dari musannif ini bawah ini. Istilah pangkal sanad dari musannif itu di bawah. Artinya begini ya. Seandainya ini enggak ada. Nih, ini enggak ada. Andainya ini enggak ada. Abdullah bin Sa'id itu enggak disebutkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah langsung dari ini, dari Abdullah bin Hirash. Ya. Jadi sebut saja Ibnu Majah langsung dari siapa? Dari Abdullah bin Hirash. Maka ini disebut dengan mu'allaq. Mu'allaq berarti. Karena terputusnya sanad di pangkal, di awal sanad hitungannya dari musannif. Misal siapa namanya Ibnu Majah langsung ke sini, An Abdullah bin Hirash. Padahal nggak mungkin misalnya Ibnu Abbas ketemu dengan Abdullah bin Hirash. Itu ya, nggak mungkin ketemu dengan Abdullah bin Hirash. Nah, jadi itu contoh mu'allaq itu begitu. Di sini putusnya. Bisa jadi nggak satu kan, bisa jadi putusnya 2, 3 dan seterusnya. Boleh ya. Terputusnya sejak awal atau pangkal sanad maka disebut dengan mu'allaq. Gimana yang disebut dengan terputus sanad di akhir sanad? Terputus di akhir sanad ini. Ya, kita lihat urutannya dari Abdullah bin Hirash, dari Al-Awwam bin Ushab, ini adalah gurunya. Dapat dari gurunya lagi Mujahid, ini tabi'in. Mujahid dapat Ibnu Abbas. Ini namanya apa? Ini namanya adalah
tobakot di atas tabi'in. Nah, Mujahid itu kan tabi'in nih. Mujahid tabi'in. Nah, di atasnya tabi'in itu tobakot di atas tabi'in. Begitu ya. Ya ini tobakot siapa? Tobakot sahabat. Tobakot sahabat. Nah, ketika terputusnya sanad di atas tabi'in, maka disebut dengan mursal. Misal, ini Mujahid. Mujahid langsung mengatakan an Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin gitu kan, Mujahid ketemu dengan Rasulullah. Maka pasti melalui siapa? Melalui orang di atasnya. Tapi nggak disebutkan, ya. Tapi tidak disebutkan. Maka kondisi demikian disebut dengan mursal. Nah, gitu ya. Mursal itu begitu. Terputusnya sanad di akhir apa? Di akhir sanad. Di akhir sanad. Misalnya tadi Mujahid langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Mujahid nggak mungkin ketemu Rasul. Mujahid itu ketemunya ketemu sahabat. Begitu ya, jelas ya. Nah, kenapa perbedaan pendapat muncul ketika bahas hadis mu'alak? Yang tadi itu. Nah, kalau mu'alaknya dalam hadis dalam kitab-kitab yang lain, itu maka dhaif, mardud kecuali dalam sahihain. Kenapa juga ada perbedaan pendapat dalam hadis mursal? Karena tergantung tadi definisi. Setelah Mujahid itu dapatnya ada kemungkinan tidak gitu kan dari tabiin yang lain, mungkin ya, mungkin nggak dia ketemu dulu dengan bertemu dulu atau meriwayatkan dari tabiin yang lain, mungkin ya. Jadi Mujahid mungkin meriwayatkannya bukan langsung dari sahabat tapi dari tabiin yang lain, mungkin. Nah, karena ada potensi atau kemungkinan Mujahid mendapatkan hadis dari tabiin yang lain yang lebih senior darinya, maka berarti hadis tersebut dikatakan hadis apa? Dhaif. Loh, kenapa dhaif? Karena tabiin di atasnya Mujahid belum tentu dia itu istiqomah kan begitu. Tetapi kalau dipastikan bahwa yang terputus sanad adalah sahabat, maka sahabat siapapun maka tidak masalah, adil. Nah, jadi nggak masalah karena itu adalah adil. Semua sahabat itu adil. Maka siapapun sahabat maka nggak masalah. Gitu. Maka dari sinilah para ahli usul mengatakan hadis mursal itu makbul gitu. Kalau Imam Syafi'i tadi gimana? Ya Syafi'i itu adalah menengahi. Beliau menetapkan kalau yang meriwayatkannya itu adalah tabiin junior, maka itu dhaif ya, karena ada potensi besar tabiin junior dapat dari tabiin senior. Tapi kalau yang meriwayatkan tabiin senior yang ia tidak akan ketemu kecuali dengan dia pasti ketemu dengan sahabat, pasti dia meriwayatkan dengan sahabat gitu, dari sahabat, maka berarti itu adalah hadis yang dapat diterima gitu ya. Contoh mursalnya Az-Zuhri itu kan tabiin junior, itu enggak disebut ini ya, tidak disebut tadi itu. Jadi dia dapatnya itu Mujahid ya. Dia tadi Az-Zuhri itu adalah tabiin junior. Nah, dapatnya dia mungkin dari tabiin yang seniornya lagi. Ya, itu berarti mursalnya Imam Az-Zuhri itu bisa jadi dianggap sebagai hadis dhaif ya, tetap dianggap hadis dhaif. Kenapa? Karena di atasnya Az-Zuhri belum tentu langsung sahabat. Tapi kalau tabiin senior misalnya Sa'id bin Musayyib, maka dia dapatnya pasti dari dari sahabat ya, karena tabiin senior dari sahabat dan setiap sahabat adalah adil gitu ya.
di sini. Nah, ketika Ibnu Abbas yang disebutkan ini adalah apa? Ini adalah berarti hadis mursal, ya hadis mursal. Nggak disebutkan satu tingkatan rawi di atas tabiin itu. Itu mursal. Jadi mursal ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Ya, ada yang mardud menolak, ada yang makbul menerima. Baik, mungkin sementara itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terkait dengan bahasan hadis atau ilmu hadis yang sekarang udah masuk ke hadis mardud disebabkan karena terputusnya sanad, ya. Ada 4 ya, mu'allaq, mursal, muddal, munqati, ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.